Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini Anda akan eh, menjelaskan atribut-atribut apa saja yang Anda pakai untuk membuat landing page menggunakan Bootstrap. Oke, kurang lebih saya seperti ini. Nah, ini sudah game yang buat simple. Oke, Anda akan bahas dari navbar dulu. Di sini Anda pakai navbar. Kemudian, nah, untuk navbar sendiri itu Anda ambil langsung dari website si Bootstrap ini. Misalnya ini kita dari navbar. Nah, Anda ambil ini nih. Makanya hasilnya kurang lebih seperti ini. Tapi ada beberapa yang Anda modif. Nah, kurang lebih seperti itu navbar, kemudian kontainer, membuatnya menjadi menengah. Kemudian navbar brand, itu adalah mereknya. Kemudian ya elemen-elemen yang digunakan untuk navbar. Nah, untuk hero-nya sendiri atau jembatan mungkin kita bisa bilang. Nah, di sini kita pakai ID home dan dengan kelas hero section. Nah, dengan hero section inilah si welcome to my market itu bisa terletak di tengah. Misalnya nih, Anda hapus si hero section. Nah, otomatis letaknya seperti ini. Dia istilahnya default hero section itu memang terletak di tengah dan sebelahnya gitu. Hero section. Nah, seperti itu. Kemudian dalam teks Anda pakai call MD12 yang artinya itu akan memanjang 12 gitu. Misalnya panggil jadi 2 contoh. Maka seperti ini. Makan lebih kecil area gitu. Lebarnya kurang lebih seperti itu. Maka kalau 12 mungkin semakin melebar ya. Kemudian sini button anchor yang saya gunakan itu dengan kelas button primary. Warna primary itu adalah warna biru ini. Nah, kemudian selanjutnya ada trending. Ya, trending section seperti tadi. Jika hapus, lihat perbedaannya. Ketika hapus, Anda rasa nggak bedanya? Ya, ada bedanya. Cuma untuk section doang. Jadi kalau si kontainer itu biar dia letak ke tengah gitu. Bukan ke tengah, tapi gimana ya? Dia memberikan jarak dengan tepi sebelah kirinya. Misalnya kita hapus section, itu maka jaraknya akan tidak beradu. Seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Dengan kontainer ini, kelas kontainer yang digunakan oleh Bootstrap, maka dia akan memberikan jarak ke tengah secara defaultnya. Kemudian tetap, oh sorry, kita lihat sini, salah hapus. Nah, kenapa dia tidak? Karena pada asal secara default, hero section itu akan menjadikan elemen-elemen yang ada di dalamnya itu menjadi ke tengah atau justified center seperti itu. Nah, karena kita tambahkan kontainer, maka dia akan menyesuaikan dengan default si kontainernya. Seperti itu. Kemudian di sini saya menggunakan card. Nah, di sini saya call MD4. Itu yang artinya dia akan card ini akan memiliki lebar
yaitu 4. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk card sendiri itu sudah bawaan dari bootstrap, kemudian cut, image, top. Itu memberikan jarak antara card dengan si topnya adalah image dengan stikernya, batas stikernya. Kemudian card body isi dari stiker itu ada title di sini, kemudian teks penjelasan deskripsinya, kemudian button primary untuk melihat detailnya. Di sini saya mengcopy paste semuanya. Kalian bisa lihat produk satu, produk satu, produk satu, semuanya saya copy. Kemudian next ada yang namanya itu store. Seperti tadi kontainer, kemudian dia menggunakan row yang membuat dia itu seperti terbagi beberapa kolom gitu. Nah, di sini setiap kolom saya berikan lebar 4. Dikarenakan kontainer, maka eh, kontainer itu memiliki, kalau tidak salah itu 12. Maksimal kalau MD yang dimiliki oleh kontainer itu 12. Nah, jadi saya menggunakan setiap card itu ada 4 call MD-nya. Maka di sini hanya tiga. Jika saya tambah lagi, contoh di sini, saya tambah lagi, maka dia akan menurun ke bawah. Nah, seperti itu. Kurang lebih semoga bisa dipahami. Nah, kemudian kontak khas itu saya ambil langsung dari si website Bookster sendiri. Kalian bisa lihat kontak, bukan kontak form gitu. Nah, bukan form. Input group. Saya ambil di Oke, saya lupa ambil. Oh iya, sebentar. Kontak. Oke. Nah, saya akan bahas aja. Di sini kontak, ID kontak dan kontainer, kelas kontainer, maka dia akan menyamakan posisinya dengan yang di sebelumnya, kontainer sebelumnya. H2 kontak kelas, kemudian MB3. MB3 itu margin bottom sebanyak 3. 3 itu saya kurang tahu untuk berapa ukuran pastinya. Yang jelas, kalau untuk tailwind itu misalnya MP2, maka itu tidak sama dengan 1 rem. Maka ini 1,5 rem jika sama dengan tailwind. Nah, kemudian di sini saya menggunakan for name class from level. Nah, di sini for name itu maksudnya apa? Maksudnya itu eh, kita di sini ada for untuk labelnya dan inputnya ada ID. Nah, jadi jika saya ketikkan labelnya, maka otomatis dia akan langsung meminta input, meminta aksi input kepada si user. Plus for label itu yang sudah disediakan oleh website, kemudian kontrol untuk input. Kurang lebih seperti itu. Button sama, buttonnya primary. Dan oke, kita lihat di sini. Untuk footer saya gunakan background dengan tulisan warna putih dengan uh, teks sentral dan padding atas bawah itu sebanyak 4 atau 2 rem. Nah, di sini ada list inline item. Saya akan coba hapus. Nah, maksudnya itu dia akan inline itu dia akan menyedarkan atau menyamaratakan elemen tersebut dengan elemen yang ada di bawahnya. Jadi dia memiliki atau sejajar nantinya.
Sini kita lihat, ini kita ketika kita berikan nilai, maka dia akan sejajar antara privacy policy and term of service. Sedangkan jika dihapus, maka dia akan memiliki display block atau dia akan membawa gitu. Oke. Oh ya, sebelumnya saya lupa. Untuk menggunakan si bootstrap sendiri, kita harus mempunyai yang namanya CDN dari bootstrapnya. Kalian bisa mendapatkan itu dari uh, bootstrap itu sendiri. Kalian bisa lihat di sini. Kita ambil terus, kemudian kita scroll bawah sedikit. Nah ini dia, CDN untuk si bootstrap agar semua style yang ada di bootstrap bisa kita pakai. Kemudian script yang juga berasal dari bootstrap sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa anda sampaikan atau yang dijelaskan untuk kesempatan kali ini. Oh ya, hmm, untuk bootstrap sendiri kita sebenarnya bisa modifikasinya dengan menggunakan style CSS atau dengan CSS. Nah, yang pasti eh, jika kita ingin mengubah suatu default yang dimiliki oleh Bootstrap, maka kita harus memberikan important. Contoh di sini, gimana ya? Misalnya kita cari PY4 nih. Kita ingin gimana? Padding atas bawah itu lebih dari 4. Maka kita akan berikan style di sini. Style padding. Nah, kita akan berikan misalnya 40 px 0 px. Important. Kita akan lihat. Nah, di sini kelihatan. Nah, itu. Sedangkan jika kita tambahkan di sini P100, nah kita hilangkan dulu. Nah, otomatis si kelas tidak akan berfungsi dengan benar karena maksimal angka padding yang ada di bootstrap itu sampai 5. Begitu. Jika kita ingin lebih di angka tersebut, maka kita harus menggunakan style. Seperti itu kurang lebih. Oke. Sekian yang dapat Anda jelaskan. Ya, itu untuk presentasi ya harusnya. Tugas presentasi yang akan dipresentasikan untuk hari ini, tapi pada Allah kelas diliburkan. Maka ya, Anda akan dijelaskan sebisa mungkin. Dan ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.